Baik saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan belajar tentang siapakah dia. Bismillah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan belajar tentang arti sebuah nama. Di dalam Islam, teman-teman, nama itu adalah suatu hal yang sangat penting. Karena nama terkait dengan beberapa hukum, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia, sebuah nama itu seseorang bisa diketahui untuk sebuah identitas, diketahui dari sebuah nama. Di akhirat, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya, kata Rasulullah SAW, di akhirat nanti kita semuanya akan dipanggil dengan nama-nama kita ketika di dunia. Rasulullah SAW pernah mengatakan, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum. Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian. Wa asma'i abaikum, dan nama bapak-bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum. Kata Rasulullah SAW, maka perbaguslah nama kalian. Ya, jadi yang memerintahkan kita untuk membaguskan nama kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kelak nama itu akan berguna pada waktu ketika kita dibangkitkan dari alam kubur dan kita akan dipanggil satu persatu dengan nama-nama kita. Ya, bisa dibayangkan kalau namanya jelek, ya, nanti akan dipanggil dengan nama yang jelek, ya. Namanya Tengik, maka akan dipanggil dengan Tengik, ya. Namanya misalnya namanya siapa, Rugi, maka akan dipanggil dengan Rugi. Dan nama juga, teman-teman, itu Rasulullah SAW sangat-sangat beliau memperhatikan sebuah nama, sampai bukan hanya kepada manusia, sampai ke sebuah tempat, ya. Rasulullah SAW sangat-sangat memperhatikan sebuah nama. Saking pentingnya sebuah nama, sampai-sampai pernah suatu hari, teman-teman, ketika Rasulullah SAW akan memeras susu kambing, ya, melihat ada kambing yang akan siap diperas susunya, maka ketika itu Rasulullah SAW memanggil, ya, seseorang untuk menolong Rasulullah SAW ketika ingin mengambil susu. Dan Rasulullah SAW bertanya, siapa namamu? Kemudian orang tersebut mengatakan, namaku adalah nama yang buruk, ya, nama yang tidak baik. Maka kata Rasulullah SAW, hendaklah kamu duduk. Dan ketika ada nama dari para sahabat yang namanya bagus, maka baru Rasulullah SAW memanggil sahabat tersebut dan Rasulullah SAW menyuruh dia untuk memerah susu. Insya Allah kisah-kisah ini akan kita dapatkan di pembahasan hari ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan seorang orang tua menamakan anaknya, ya, tidak lain dan tidak bukan yaitu pada hari ke-7 dari kelahirannya. Ya, pada hari ke-7 dari kelahirannya hendaklah seseorang dia menamakan anak-anaknya, ya, menamakan anak-anaknya. Ini berasal dari hadis Samurah bin Jundub, ya, Samurah. Rasulullah SAW mengatakan, ya, bahwasanya pemberian nama itu adalah hari ke-7 dari kelahirannya. Masya Allah, penting, teman-teman, untuk kita perhatikan. Yang kita tahu bahwasanya ketika itu Rasulullah SAW mengatakan, kullu gulamin rahinatun bi'aqiqatihi. Setiap anak itu tergadai dengan akikohnya. Tudbahu anhu yawma sabi'ih. Disembeli untuknya pada hari ke-7. Wa yusamma fi. Dan pada hari itu ia diberi nama. Wa yuhlaq ra'suhu. Dan dicukur gundul kepalanya. Nah, jadi hari ke-7 itu apa kegiatan yang harus dilakukan oleh orang tua ketika Allah Subhanahu wa taala mengaruniai anak? Yang pertama, bayinya diakikoin. Kalau perempuan 1 kambing, kalau laki-laki 2 kambing. Yang kedua, diberikan nama yang indah. Kemudian yang ketiga adalah
dia kepalanya digundul. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan ya, Masya Allah. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnul Qayyim ya, rahimahullah, beliau juga mengisahkan di dalam kitab beliau yang saat ini kita belajar. Kata beliau bahwasanya ketika itu dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'di, ia bercerita pada hari kelahirannya Al-Mundhir bin Abu Usaid dibawa ke hadapan Nabi. Kemudian Nabi SAW memangku beliau, dan karena kesibukannya beliau akhirnya lupa bahwasanya ada anak yang dipangku, dan anak tersebut dikembalikan lagi ke bapaknya. Setelah Rasulullah SAW selesai dari kesibukannya, Rasulullah SAW mencari mana anak tersebut ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, siapa namanya? Dan sahabat itu mengatakan namanya adalah Fulan ya. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan jangan beri nama Fulan, karena itu tidak tahu Fulan itu kan Fulan, majhul ya. Banyak seseorang kalau kita tidak tahu namanya kita sebutkan Fulana bin Fulan, Fulan bin Fulan. Maka Rasulullah SAW mengatakan namailah dia dengan Al-Mundhir. Jadi Rasulullah SAW juga seringkali beliau memberikan nama-nama ya pada bayi-bayi para sahabat ya. Di Rasulullah SAW ketika itu juga pernah, ketika Abdullah bin Abu Talha lahir, ia membawanya menemui Rasulullah SAW ya. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW sedang memberikan makan unta, dan Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Talha ya, namailah anakmu dengan Abdullah. Maka Abu Talha menamai anaknya dengan Abdullah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW memberikan nama-nama kepada beberapa bayi para sahabat, maka sekarang kita belajar lagi apa nama-nama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Apa nama-nama yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudariku bahwasanya Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita, kata Rasulullah SAW, inna ahabba asma'ikum ilallah, ada nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Siapakah nama tersebut? Ya, apabila kita menamai bayi kita dan nama tersebut akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama tersebut adalah Abdullah wa Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah itu artinya hambanya Allah. Abdurrahman itu adalah artinya hambanya Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, teman-teman, nama Abdullah dan nama Abdurrahman, kalau saya lihat di teman-teman ketika di Timur Tengah juga banyak sekali yang melahirkan anak dan menamai anak-anak bayi mereka dengan Abdullah dan Abdurrahman. Dan teman-teman banyak juga yang akhirnya kunyahnya jadi Ummu Abdurrahman, Ummu Abdullah. Nah, itu banyak sekali karena mereka ingin nama-nama anak-anak mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk dari nama-nama yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita menamai anak-anak kita, kata Rasulullah SAW, tasammu bi asma'il anbiya. Tasammu bi asma'il anbiya, kata Rasulullah SAW, namailah anak-anak kalian dengan nama para nabi. Kita boleh menamai anak kita dengan nama Ibrahim. Kita boleh menamai anak kita dengan nama Ismail. Kita boleh menamai anak kita dengan nama Ishaq. Kita boleh menamai anak kita dengan nama Nuh. Kita boleh menamai anak kita dengan nama Musa. Ya, itu adalah nama-nama para nabi. Dan Rasulullah SAW memperbolehkannya. Kemudian Rasulullah SAW menyambungkan hadisnya, wa habbul asma ilallahi azza wa jal Abdullah wa Abdurrahman. Dan nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan nama yang jujur, kata Rasulullah SAW, yang paling jujur adalah Haris wa Hammam. Haris dan Hammam. Perhatikan teman-teman, bukan ha, bukan Hammam tapi ha.
Hammam. Ya, itu adalah nama yang jujur. Dan nama yang jelek kata Rasulullah SAW dalam hadis ini wa aqbahuha, dan nama yang jelek harbun wa murrah. Harb itu artinya perang, murrah itu artinya pahit. Ya, jadi hati-hati tuh teman-teman. Ya pengen namanya pakai bahasa Arab, wah, namanya keren ini harb ya. Jadi dinamain anakku namanya harb ya. Padahal artinya perang ya. Wah ini keren juga nih namanya bahasa Arab. Dinamainlah murrah. Padahal artinya murrah adalah pahit. Jadi teman-teman kalau mau pakai bahasa Arab, sebuah nama, perhatikan juga. Dilihat dulu artinya apa ya. Jangan-jangan itu artinya adalah sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah kita juga akan membahas nama-nama yang diharamkan, yang tidak boleh, di antaranya nama-nama syaitan ya. Walaupun itu pakai bahasa Arab tapi tidak diperbolehkan. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memakai nama, juga ketika kita akan menyandarkan sebuah nama, maka perhatikan jangan sampai kita menyandarkan sebuah nama bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nama-nama yang nama-nama yang diharamkan, termasuk di dalamnya adalah memakai nama-nama yang disandarkan kepada selain Allah. Ini nama-nama yang tidak boleh. Misalnya siapa? Misalnya Abdul Ka'bah, hambanya Ka'bah ya. Atau Abdul Hubal ya, hambanya Hubal. Hubal itu nama berhala. Atau Abdul Uzza, hambanya berhala Uzza. Nah, ini kan sepertinya kelihatannya keren ya namanya ya, Abdul Uzza, Abdul Hubal, Abdul Ka'bah, Abdul Amr ya. Semua Abdul itu hamba-hamba harus kita sandarkan di belakangnya dengan nama-nama Allah. Ya, kita bisa lihat di Asmaul Husna. Ada banyak nama-nama Allah ya, ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Dan yang semisalnya Abdul Karim, Abdul Rahim, Abdul Wahab dan lain sebagainya. Banyak nama-nama yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh disandarkan kepada selain Allah kalau di depannya ada kata abdu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya kata Imam Ibnul Qayyim, ketika dulu ada sebuah kaum yang diutus kepada Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW memanggil ya seseorang dari mereka dan Rasulullah SAW menanyakan, siapa namamu? Ya. Maka dia mengatakan, namaku Abdul Hajar. Abdul Hajar itu hambanya batu. Ya. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar namanya Abdul Hajar, Rasulullah SAW langsung mengatakan, sesungguhnya kamu itu bukan hambanya batu, tetapi kamu itu Abdullah, tetapi kamu itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga penting ya teman-teman untuk kita perhatikan, jangan sampai nama yang kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah nama yang salah. Dan termasuk di dalamnya nama-nama yang tidak diperbolehkan juga teman-teman, ada nama, ini juga pakai bahasa Arab namanya, nama Malikul Muluk. Ya, jadi namanya tuh Malikul Muluk. Apa sih artinya Malikul Muluk? Sehingga tidak boleh kita menamai anak kita dengan Malikul Muluk. Karena arti dari kata Malikul Muluk itu teman-teman adalah raja bagi segala raja. Padahal raja bagi segala raja itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka tidak boleh, kata Rasulullah SAW, seseorang menamakan anak-anaknya dengan Malikul Muluk. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, akhna'ul asma' indallahi, sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, rajulun tusammi, seseorang yang engkau beri nama Malikul Muluk, raja bagi segala raja. Jadi tidak boleh menamai dirinya dengan Malikul Muluk. Bahkan kelak pada hari kiamat termasuk orang yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang menyandang sebuah nama Malikul Amlak ya, raja yang penguasa raja ya. Karena tidak ada yang
penguasa bagi segala raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Ibnul Bukhari, beliau pernah mengatakan juga termasuk di dalamnya nama yang dilarang itu adalah Sultanus Sultan, ya, Sultanus Sultan. Ingat, bukan sultannya saja, tapi ada tambahnya Sultanus Sultan. Sultanus Sultannya penguasa bagi segala penguasa. Ini juga tidak boleh. Atau Syahansyah. Nah, Syahansyah ini juga tidak boleh, ya. Karena itu mengandung makna semuanya yang tadi saya sebutkan itu adalah makna yang menguasa segala alam semesta ini, yang merajai segala alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengandung makna menyamai Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga ulama yang mengatakan tidak boleh juga kita menamai anak-anak kita dengan nama-nama, di antaranya misalnya menamai anak dengan Qadiul Qudha. Qadiul Qudha itu juga artinya adalah qadi bagi semua qadi. Ini juga tidak boleh karena nama ini adalah artinya adalah Allah Subhanahu wa taala, atau Hakimul Hukam, hakim bagi semua hakim. Ya, padahal kita tahu hakim bagi semua hakim adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh menamakan anak-anak kita dengan nama-nama yang demikian. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga di antara nama-nama yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antaranya adalah nama-nama syaitan. Nah, ini juga tidak boleh, ya. Nama-namanya itu nama-nama bahasa Arab, teman-teman, ya. Kata Rasulullah SAW, termasuk di dalamnya adalah nama Al-Ajda'. Al-Ajda' itu tidak boleh menamai anak kita dengan Al-Ajda'. Kenapa? Karena Al-Ajda' itu kata Rasulullah SAW adalah nama dari nama syaitan, ya. Walaupun itu pakai bahasa Arab, ya, tapi artinya adalah syaitan. Maka kita tidak boleh memakai nama Al-Ajda'. Dicatat baik-baik, ya. Jangan sampai juga menamai anak kita dengan Al-Walhan, ya. Al-Walhan ini juga nama syaitan, ya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, kata Rasulullah SAW, inna lil wudu'i syaitonan. Sesungguhnya pada penggunaan air wudu terhadap syaitan, dan syaitan itu namanya Al-Walhan. Fattaqu waswasal ma, kata Rasulullah, maka takutlah dari perasaan waswas atau godaan syaitan yang ada pada air tersebut. Maksudnya begini, jadi ada tuh orang wudu, ya, dia sudah mencuci anggota wudunya, kemudian si walhan ini, syaitan walhan namanya, itu dia memberikan waswas, keraguan-raguan kepada orang tersebut. Kayaknya belum sempurna deh kamu mencuci tanganmu. Kayaknya belum sempurna kamu mencuci mukamu. Kayaknya engkau belum sempurna ketika mencuci kakimu. Nah, itu yang goda anak Bani Adam, ya. Wudu, ya, kayaknya nggak sempurna, kayaknya nggak sempurna. Itu setonnya namanya Al-Walhan. Maka nggak boleh kita menamai anak-anak kita dengan Al-Walhan. Kemudian ada juga seton, astagfirullah, yang namanya Khinzib, ya. Itu adalah seton yang datang memberikan perasaan keraguan-raguan, was-was ketika anak Bani Adam salat. Nah, kata Rasulullah SAW, dzaka syaitan yuqalu lahu khinzib. Ya. Ketika Utsman bin Abi Al-As pernah mengadu kepada Rasulullah SAW tentang perasaan was-wasnya ketika salat. Jadi ini sampai sekarang juga banyak di antara kita yang kalau misalnya salat sudah takbiratul ihram, sudah Allahu Akbar, tiba-tiba si khinzib ini, syaitan ini, memberikan rasa was-wasnya, ragu-ragu kepada kita. Kayaknya belum sempurna deh tadi takbiratul ihramnya. Mulai lagi Allahu Akbar. Saya dulu punya teman seperti itu. Jadi kalau kita sholat di sampingnya itu, ya, rasanya tuh kita risih. Kenapa? Karena dia Allahu Akbarnya tuh lebih dari 3 kali, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah kami katakan, katanya kayaknya belum sempurna. Itu was-was syaitan, jauhilah. Jadi itu waswas syaitan. Dan termasuk diantaranya waswas syaitan, teman-teman, ketika kita salat kemudian kita
pikiran kita kemana-mana gitu ya. Itu juga termasuk dari pekerjaannya khinzib, namanya khinzib. Jadi jangan namai anaknya khinzib, karena itu nama dari syaitan yang senantiasa mengganggu anak Bani Adam ketika sholat. Ya. Taib. Kemudian ada nama syaitan juga yang kita tidak boleh menamai anak-anak kita dengan nama Al-Hibbab. Ya, Al-Hibbab itu Rasulullah SAW pernah memberitahu kepada kita semuanya ketika ada seorang laki-laki ya bernama Al-Hibbab, maka Rasulullah SAW menggantinya dengan Abdullah, dan beliau mengatakan Al-Hibbab itu adalah nama dari nama syaitan. Nah, jadi tadi ada berapa nama syaitan yang nggak boleh? Ya ada 4 ya, Khinzib, Al-Hibbab, Al-Walhan, dan satu lagi tadi Al-Walhan dan Al-Ajda'. Itu tidak boleh kita namai anak-anak kita dengan nama-nama seperti itu. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, juga tidak boleh kita menamai anak-anak kita dengan penguasa-penguasa yang zalim. Ya. Penguasa-penguasa yang zalim itu misalnya menamai anak dengan Fir'aun. Nah, ini juga tidak boleh, ya. Atau menamai anak kita dengan Qarun. Nah, ini juga tidak boleh. Ya, karena Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ya, kata Rasulullah SAW, Rasul melarang, innahu sayakunu rajul yuqalu lahul walid. Ya. Kelak di kemudian hari akan ada seorang pria yang bernama Al-Walid. Al-Walid juga tidak boleh. Ya'malu fi ummati bi'amali fir'auna fi qaumih. Ia akan memperlakukan umatku seperti perlakuan Fir'aun terhadap kaumnya. Ya, ini tidak boleh kita menamai anak-anak kita dengan nama-nama penguasa-penguasa yang zalim. Ya. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nama yang tidak boleh juga kita menamai anak-anak kita dengan nama-nama malaikat, ya. Saya jadi teringat ya. Saya teringat dulu kita pernah ya, saya dan suami mendatangi sebuah rumah ibu. Kemudian ketika sebelum masa pandemi, ketika kami tanya ada cucunya di rumah tersebut, nama cucunya siapa, Bu? Nama cucunya Jibril. Padahal itu nama yang dimakruhkan, tidak boleh ya. Jadi termasuk di antara nama-nama yang dimakruhkan adalah nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil ya. Itu juga nama-nama yang Rasulullah SAW mengatakan adalah nama-nama yang makruh. Hendaklah kita tidak memakai nama-nama malaikat. Taib. Al-Qadhi Iyad juga pernah menjelaskan, kata beliau sebagian ulama juga tidak menyukai penamaan anak-anak mereka dengan nama-nama malaikat ya. Subhanallah, berarti kita harus tahu nih teman-teman, kira-kira namanya malaikat itu siapa aja. Ya, itu harus belajar. Dan jangan menamai anak-anak kita dengan nama-nama malaikat. Kalau kita tidak pernah belajar nama-nama malaikat, maka kita tidak tahu bahwasanya nama-nama itu tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Juga termasuk di antara nama-nama yang tidak dibolehkan adalah nama-nama yang mengandung makna-makna yang tidak baik. Seperti tadi, harb. Harb itu artinya perang. Atau murrah. Murrah itu artinya pahit. Atau kalb. Mohon maaf, kalb itu artinya anjing ya, juga tidak boleh. Atau hayyatun, atau artinya adalah ular ya. Dan beberapa nama-nama yang memang jelek ya, maka Rasulullah SAW melarangnya. Ada kisah yang tadi saya sebutkan di awal ya, bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Lakhoh itu adalah seorang yang biasa mengawinkan hewan ternak. Kata beliau, siapa yang akan memerah susu unta ini? Kemudian ada orang datang ya dan mengatakan, saya ya Rasulullah. Namamu siapa? Rasulullah tanya. Namaku Murrah. Murrah itu artinya pahit. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk duduk. Dah, karena namanya Murrah, duduk aja, duduk. Kemudian datang lagi, kamu siapa namanya? Ya, nunjuk lagi Rasulullah SAW ke laki-laki yang akan memerah susu unta. Kemudian dia berkata, nama saya Harb ya Rasulullah. Ketika Rasulullah tahu namanya Harb itu artinya adalah perang, maka Rasulullah menyuruh laki-laki itu untuk duduk. Duduk aja, duduk ya. Rasulullah pilih lagi laki-laki mana ya kira-kira namanya bagus. Kemudian ada laki-laki yang mengatakan, saya ya Rasulullah, saya yang akan memerah susu unta tersebut. Namanya siapa? Namanya Ya'ish. Ya'ish itu artinya hidup. Ya, Aish itu artinya hidup ya.
Maka kata Rasulullah SAW, ini namanya baik. Ya, maka Rasul mengatakan peralah susu unta ini. Subhanallah. Jadi memang Rasulullah itu benar-benar teman-teman sangat-sangat memperhatikan sebuah nama. Ya, baik itu tempat, ya, kabilah, gunung. Itu Rasulullah sampai pernah suatu hari teman-teman ketika beliau akan melewati sebuah gunung, ya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada orang yang di sampingnya, gunung ini namanya apa? Kata orang tersebut, gunung ini namanya Fadih, ya. Fadih itu nama jelek dan gunung ini namanya Makhz, hina, ya. Ketika Rasulullah mendengar nama gunung tersebut, maka Rasulullah SAW berbelok arah dan tidak mau melewatinya. Subhanallah. Jadi nama itu benar-benar sangat-sangat luar biasa, ya, di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Termasuk di dalamnya juga teman-teman, jangan memakai nama al-huzn. Huzn itu artinya adalah sedih, ya. Jadi hazinah, ya, misalnya namain anaknya Hazina atau Huzn. Itu jangan, ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah, ya, beliau bertanya, ya, kepada seseorang ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, namamu siapa? Kemudian orang tersebut menjawab, namaku Huzn. Huzn itu artinya sedih. Kemudian Rasulullah SAW menamakan dia dengan kata Sahal, ya. Ganti aja namanya Sahal. Sahal itu artinya mudah, ya. Dan itu adalah perintah dari Rasulullah SAW, karena kalau namanya Huzn, ya, ternyata, ya, Huzn yang tadi itu dia mengatakan bahwasanya kakekku enggan untuk mengganti nama tersebut, ya, maka saya tidak mau mengganti nama tersebut. Dan Sa'id bin Musayyib mengatakan setelah kejadian itu ternyata yang namanya Huzn itu selalu di dalam kehidupannya, kesedihan selalu menyertainya. Nah, ini juga penting, ya. Jadi jangan sampai menamai anak-anak kita dengan nama-nama yang jelek seperti tadi Huzn, atau menamai anak-anak kita dengan Jamroh. Nah, ini yang namanya Jamroh nih, Jamroh siapa? Jamrotun, Jamroh itu juga jangan. Kenapa? Karena Jamroh itu artinya bara api, ya. Ini kan kayaknya bagus Jamroh, tapi Jamroh ternyata artinya bara api, ya. Atau misalnya ada yang menamai anaknya dengan Harrotun Nar. Nah, ini juga jangan, hati-hati. Harrotun Nar itu artinya panasnya api, ya, api neraka, ya. Atau Dzatul Ladha, ini juga jangan, karena Dzatul Ladha itu artinya adalah api yang bergejolak. Atau Harqah, Harqah adalah artinya terbakar. Nah, nama-nama demikian teman-teman yang kita tidak boleh memakainya. Berarti kalau kita mau memakai atau menamai anak-anak kita, maka kita harus tanya dulu, ya, ini kira-kira artinya apa. Termasuk di dalamnya ada kisah yang sangat menarik ketika seorang wanita, ya, datang kepada ibunda Rasulullah SAW, kepada Aminah ketika itu, yaitu Halimatus Sa'diyah. Dan ketika Halimatus Sa'diyah bertemu dengan kakek Rasulullah SAW, Abdul Muthalib, maka Abdul Muthalib bertanya, siapa namamu? Maka Halimah pun menjawab, Halimah As-Sa'diyah. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, oh, Halimah. Halimah itu artinya orang yang sangat sayang, ya, Halimah, atau sangat orang yang santun. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan As-Sa'di. Sa'di itu kan bahagia. Oh, berarti namanya bagus, namanya terkumpul di dalamnya nama atau dua sifat yang bagus, nama yang santun, nama yang Sa'di, bahagia. Maka dengan itu kakeknya Rasulullah SAW bertafaul, ya, berbaik sangka. Rasulullah SAW diizinkan untuk dibawa oleh Halimatus Sa'diyah karena beliau mengetahui nama Halimatus Sa'diyah, nama yang bagus. Dan juga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tidak boleh sekali lagi menamai anak-anak kita dengan nama-nama Allah, ya, yang ada di dalam Asmaul Husna. Misalnya ada orang namanya itu Al-Ahad, ya, Al-Ahad. Itu tidak boleh karena yang Maha Esa adalah Allah Subhanahu wa taala. Atau As-Samad, ya. Beda dengan Abdus Somad, ya. Ini As-Somad saja. As-Somad itu maha sempurna, ya. Tidak boleh. Yang maha sempurna, yang maha bergantung, ya, adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang kita menggantungkan kehidupan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau menamakan anak-anak dengan kata Ar-Razzaq, ya, maha pemberi rizki. Itu juga tidak boleh karena Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan rizki. Atau Al-Jabbar,
Maha perkasa. Ya, ini juga tidak boleh. Karena yang maha perkasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, agar kita tidak menamai anak-anak kita dengan nama-nama Allah, maka kita juga harus paham arti dari Asmaul Husna. Bukan hanya dihafal, tapi lebih dari itu juga kita tadabburi maknanya, sehingga semakin dekatlah kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya juga ya nama-nama yang tidak boleh disandarkan kepada anak-anak kita. Di antaranya nama-nama surah yang terdapat di dalam Al-Qur'an ya. Misalnya menamakan anak kita dengan Yasin ya. Yasin, atau menamakan anak kita dengan Toha, atau menamakan anak kita dengan Hamim, atau menamai anak kita dengan Alif Lam Ro misalnya ya. Dan semisal-semisalnya yang ada di dalam Al-Qur'an itu juga Rasulullah SAW pernah mengatakan hendaklah tidak menamai dengan nama-nama yang demikian. Taib. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita memilih nama ya, maka namailah anak-anak kita dengan nama yang ringan. Maksudnya nama yang ringan itu nama yang mudah untuk diucapkan. Jangan nama yang berat ketika diucapkan. Karena ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada beberapa redaksi ya yang ketika kita memanggil nama anak-anak itu kalau bisa, kalau kita menamai anak-anak, namailah dengan nama satu saja ya, tidak lebih dari satu. Jadi misalnya namanya Ahmad, maka Ahmad bapaknya namanya Muhammad Ahmad, atau bapaknya namanya siapa misalnya Abdul Latif, namanya Ahmad Abdul Latif ya. Jadi itu diantara nama-nama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sebutkan ya. Baik, kemudian ada beberapa nama teman-teman yang dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengganti, yang pernah diganti oleh Rasulullah SAW, diantaranya yang pernah diubah oleh Rasulullah SAW, dan pengubahan nama diperbolehkan kalau memang nama tersebut mengandung makna yang sangat-sangat jelek. Di antaranya Rasulullah SAW pernah mengganti nama Barra. Barra itu adalah suci. Padahal Rasulullah SAW mengatakan janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri. Maka Rasulullah SAW ketika itu menamai Barra dengan nama Zainab, ya, diganti dengan nama Zainab. Juga Rasulullah SAW memberikan nama Barra juga diganti dengan nama Juwairiyah. Ya, Juwairiyah dulu namanya Barra, dan Rasulullah SAW yang mengganti nama Barra tersebut. Atau Rasulullah SAW juga pernah mengganti seorang yang namanya Asiyah. Asiyah itu pelaku maksiat, ya, diganti dengan namanya Jamilah, ya, yang cantik ya. Jadi Rasulullah merubah nama Asiyah, bukan Asia, Asia beda ya, Asia. Asiyah, Asiyah itu dari kata ma'asiyah ya. Dan Rasulullah mengatakan nama kamu sekarang jadi Jamilah. Jamilah itu artinya cantik ya, Masya Allah. Dan Rasulullah SAW pernah juga mengganti nama Abu Hakam ya menjadi nama Abu Shuraih ya. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengganti nama Asram ya diganti dengan nama Zur'ah ya, Masya Allah. Kemudian Rasulullah SAW tadi ya pernah mengganti nama Hazn. Hazn itu sedih dengan nama Sahl. Sahl itu artinya adalah mudah. Nah, ini diantara orang-orang yang pernah diganti namanya. Oh ya, satu lagi tadi ya Fulan. Rasulullah SAW mengganti dengan nama Mundir ya. Ini nama-nama yang pernah diganti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah ya cukup untuk pembelajaran kita hari ini tentang nama-nama yang baik dan nama-nama yang tidak baik. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita dapatkan hari ini, dan semoga kita semuanya bisa
mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, menamai anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Jika ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah pastinya datang dari saya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.